Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan daripada contoh 1 dan 2 pada sebelumnya. Kali ini di contoh ketiga kita akan lihat dan mencari tahu bentuk turunan lain jika fungsi yang disajikan seperti contoh di turunan fungsi trigonometri lanjutan part ketiga. Kalau kita lihat contoh nomor 1, dia bentuknya pecahan, dan contoh kedua ini juga bentuknya pecahan. Dua-duanya berbentuk pecahan. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Ya. Gimana cara menyelesaikan bentuk yang seperti ini? Kan jika kita temukan bentuk dalam fungsi trigonometri yang berbentuk pecahan. Nah, langkahnya ya tentu sama dengan konsep sebelumnya, yaitu ketika kalian juga sudah pernah melihat bahwa jika bentuknya adalah bentuk yang Y sama dengan U per V, bentuk Y sama dengan U per V, maka atau bentuk pecahan, ya, maka Y aksennya bisa kita cari gimana? Sama dengan U aksen V min V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Ya, maka ini sifat bentuk trigonometri, sifat fungsi turunan yang berbentuk pecahan, maka cara penurunannya adalah seperti itu. Ya, nah sekarang bagaimana cara penurunannya, kita coba cek. Jawab nomor 1. Kita jawab nomor 1. Kita punya fungsi fx sama dengan cos x dibagi dengan sin x plus cos x. Ya. Nah, kita misalkan aja. Kita misalkan siapa? Misal U-nya sama dengan cos X. Nah, yang atas ini adalah sebagai U. Dan yang bawah ini secara keseluruhan adalah V gitu ya. Jadi kita misalkan secara keseluruhan yang bawah itu adalah V. Sehingga nanti U-nya dulu. U sama dengan cos X, maka U aksennya akan menjadi apa? Turunan cos yang min sin. Kan? Min sin X. Kemudian V yang sama dengan sin X plus cos X, jika kita turunkan ya, aksennya sama dengan apa? Turunan sin itu cos, dan turunan cos adalah min sin X. Itu adalah turunan V-nya. Kemudian ya sudah, kita tinggal masukkan ke semuanya kan. Itu dimana F aksen X-nya adalah U aksen V min V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Yang sama dengan, buat di sini sama dengan U aksennya adalah min sin X. Min sin X kalikan V-nya adalah dalam kurung sin X plus cos X tutup kurung dikurangi dengan V aksen, ya, dikurangi dengan V aksen U. U-nya adalah cos X, buat di sini cos X kali dengan cos X min sin X, ya, yang dibagi dengan V kuadrat, berarti sin X plus cos X yang kita kuadratkan. Maka penyelesaiannya adalah sudah kita kalikan semua nih, ya kan, ke dalam. Min sin X kalikan ke dalam, jadi min sin X menjadi min sin kuadrat X, kemudian kita kalikan lagi ke min sin X kali cos X, kemudian yang ini juga min cos kuadrat X, kemudian plus cos X kali sin X. Adakah yang bisa kita habiskan? Ada. Tentu siapa yang bisa kita habiskan? Si sin X dengan si minus sin X kali cos X dengan plus cos X kali sin X gitu ya. Atau dengan kata lain, kita buat dulu di samping sini. Buat di samping sini. Atau saya buat ke bawah dulu ya.
Oke, saya buat ke bawah ini. Nah, biar tidak makan tempat ke samping. Sama dengan kita kalikan min sin kuadrat X min sin X kali cos X dikurangi cos kuadrat X plus cos X kali sin X. Akan kita bagi dengan S. Kita bagi dengan sin X plus cos X kuadrat. Tetap aja dibiarkan seperti itu. Nah, bisa nih kita habiskan. Siapa tadi yang kita habiskan tadi? Ini kan A. Nah, gitu. Kemudian kita lihat fokus ke sini. Min sin kuadrat X, min cos kuadrat X. Kalau minnya kita keluarkan, atau kita faktorkan minnya, maka dia akan menjadi identitas. Yang sama dengan adalah min dalam kurung sin kuadrat X plus cos kuadrat X dibagi dengan sin X plus cos X yang kita kuadratkan ya. Ingat bahwa yang atas ini adalah bentuk identitas yang sama dengan hasil adalah 1. Berarti kita buat lagi jawabannya ini sama dengan apa? Min 1 per min 1 per ya tetap tulis yang bawahnya itu sin X tambah cos X yang dikuadratkan seperti itu. Kalaupun memang misalkan kalian ingin mengurai yang bentuk bawahnya, nanti bisa jadinya adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu satu lagi ditambah dengan 2 sin X cos X gitu. Mungkin agak lebih simpel kali ya. Mungkin saya bisa urai lagi yang bawah ini akan menjadi apa? Sama dengan min 1 per ini saya urai, saya pecah jadinya sin kuadrat X ya kan tambah 2 sin X 2 sin X 2 sin X 2 sin X kali cos X plus cos kuadrat X. Nah, seperti itu sama dengan yang menjadi identitas itu adalah sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Dan 2 sin X cos X itu adalah rumus daripada sin 2X. Berarti nanti ini bentuknya akan menjadi apa? Yang lebih sederhana. Sama dengan apa? Min 1 per 1 tambah sin 2X. Nah, jadi lebih simpel, sederhana ya kelihatan kita. Jadi jawabannya ya boleh ke sini atau boleh juga sampai sini, terserah. Kalau misalkan mau lebih disederhanakan, ya jawabannya sampai sini ya, sampai yang min 1 per 1 plus sin X. Jadi seperti itu penyelesaian dan penguraiannya. Kemudian adapun yang nomor 2 yang nomor 2 ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Masih sama, yaitu kita misalkan juga yang atas ini sebagai U, ini atas kita misalkan semuanya sebagai U, dan yang bawah ini kita misalkan sebagai V. Maka kita misalkan U itu adalah 2 sin theta dikurangi cos theta. Maka kita punya U aksennya sama dengan 2 cos theta plus sin theta, ya kan? Lalu V-nya kan V-nya seperti sini. V-nya sama dengan apa di situ, sin theta tambah 3 cos theta, sehingga nanti V aksennya kita punya adalah cos theta min 3 sin theta. Nah, sudah, kita tinggal masukkan kembali bentuk F aksennya ya. Berarti F aksennya G aksen tetanya sama dengan U aksen V. U aksen V berarti saya buat panjang nih. 2 sin theta min cos theta kalikan dengan V aksennya. U aksen
U aksen ya, maaf. U aksen dulu, maaf. U aksennya adalah 2 cos theta tambah sin theta dikali dengan V. U aksen V. V-nya adalah pada situ sin theta plus 3 cos theta, gitu ya. Oke, kemudian dikurangi dengan apa situ V aksen U atau U kali V aksen. Itu saya buat di sini 2 sin theta min cos theta kali dengan V aksen ya. Kalau nggak muat mungkin saya akan geser terlebih dahulu ini ke sebelah kanan biar agak muat. Oke ya. Oke, lanjut. Dikali dengan V aksen tadi, U V aksen, berarti V aksennya adalah cos theta min 3 sin theta yang dibagi dengan, kita buat per panjang ya, V aksen kuadrat, berarti dalam kurung sin theta plus 3 cos theta yang dikuadratkan. Oke, sudah, kita semua tinggal kalikan ke dalam ya, kita tinggal kalikan ke dalam semua sehingga nanti kita punya bentuknya sama dengan apa? Dengan 2 cos theta kali sin theta. Oke, kita tulis ini 2 sin theta dulu per cos theta biar urut gitu ya. Kemudian ditambah dengan 6 cos kuadrat theta, cos theta 2 cos theta kali 3 cos theta, kemudian tambah dengan sin kuadrat theta. Oke. Kemudian dikurangi, jangan lupa dalam kurung 2 sin theta ya, 2 sin theta kali cos theta itu cos theta, lalu dikurangi 6 sin kuadrat theta ya, lalu dikalikan dengan min cos kuadrat theta dan plus 3 sin theta. Nggak muat juga ya, terus saya buat geser ke kanan dulu kali ya, geser lagi, kita geser dulu. Oke, mungkin sini cukup kali yang saat dikali dengan apa tadi, plus 3 sin theta cos theta. Oke, itu ya, yang dibagi dengan ini masih tetap, bawahnya masih tetap, nggak saya apa-apakan, itu sin theta plus 3 cos theta dikuadratkan. Oke, adakah yang bisa kita habiskan atau yang bisa kita coret? Memang yang bisa kita coret ada ya, 2 sin theta cos theta dengan 2 sin theta cos theta, karena kan di sini ada pengurangan, maka habis. Kemudian mana lagi yang bisa kita coret? Ini nanti sin kuadrat theta plus dengan cos kuadrat theta, karena sini minus minus plus itu adalah identitas. Kemudian yang mana lagi bisa kita hilangkan? Ini juga nanti jadi identitas nih ya dengan yang ini. Oke, berarti kita coba urai sama dengan, oke, tadi 6 cos kuadrat theta tambah 6 sin kuadrat theta, berarti 6-nya saya keluarkan, dalam kurung sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta gitu dulu ya. Ini kuadrat nih, kuadrat ya. Kemudian apalagi di situ sin ditambah sin kuadrat theta yang ditambah dengan cos kuadrat theta, ini juga identitas jatuhnya. Lalu terakhir adalah min 3 sin theta kali cos theta. Nah, seperti itu. Yang dibagi dengan
Dari situ sin theta tambah 3 cos theta. Oke. Nah, yang dikuadratkan. Nah, sudah berarti nanti kita punya ini adalah identitas trigonometri, ini adalah hasilnya 1, ya kan, dan ini juga hasilnya adalah 1. Berarti 6 ditambah 1 adalah 7, ya kan? Berarti ini sama dengan 6 tambah 1 7 min 3 sin theta kali cos theta dibagi dengan sin theta plus 3 cos theta yang dikuadratkan. Oke, baik. Sebentar. Oh, ini kita belum dikalikan ya. Kita belum mengalikan yang sin theta ke 3 cos theta, belum ada ya. Oh iya betul. Baik, berarti ini harus saya tambah di sini deh. Ditambah dengan 3 sin theta cos theta. Oh, berarti nanti bisa habis itu. Ya. Oke, baik. Berarti ini nanti bisa habis. Dan ini kita coretlah dia. Kan? Ini habis juga. Oke, berarti nanti di sini di atas juga tambah ke sini ya. Oke, baik. Atau saya terus di sini deh. Ditambah dengan di situ 3 sin theta cos theta. Ketinggalan, maaf. Berarti nanti bawahnya itu jadinya bukan ini juga, tapi udah tinggal hanya 7 ya. Yaitu 7 per sin theta tambah 3 cos theta yang dikuadratkan seperti itu. Jadi nomor 2 jawabannya adalah ini, hasil turunan pertama dari Gx-nya atau G theta-nya ya. Oke, baik. Mungkin cukup sampai sini pembahasan yang nomor 3. Selanjutnya silakan kalian latihan soal-soal yang sudah disediakan dan silakan diskusi dengan guru kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.